Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL. Kali ini kita mencoba membuat logo 80 tahun HUT RI ya. HUT RI yang ke-80 ya. Oke, kita langsung coba ya buka Visual Studio Code ya. Ini saya lihat saya dapat logo 80 tahunnya di Google Drive di Sasnek ya. Nah, eh, di sini ya di HUT 80 RI setnek ya, setnek.go.id kayak gitu ya. Nanti kalian cari aja logonya ada di sini. Ya, seperti inilah kira-kira. Kalau kalian googling pun juga sama. Misalkan kalian google ya HUT RI gitu ya. HUT RI 80 89 80 ya, 80 tahun logo gitu ya. Dia bakal keluar kayak gini ya, setnek gitu. Kemudian gambarnya kalian bisa lihat kayak gini. Oke, kita langsung coding aja ya. Yang pertama, kita buat beberapa div ya. Kali ini kita bikin 3 div aja di dalamnya ya. Jadi langsung kita klik HTML5 ya. HTML5 nanti otomatis kayak gitu ya di VS Code kalian. Kemudian kita ganti misalkan titlenya HUT ya. HUT 8 ke 80, HUT RI ke 80 gitu ya. Nah, kemudian kita buat div ya. Div, misalkan kelasnya logo 80 gitu ya. Nah, di dalamnya itu kita bikin div lagi ya. Misalkan div kelas D ya. D, misalkan kayak gitu ya. Nah, di stylenya kita masukin ke sini. Style. Oke, kita besarin dulu biar kelihatan. Nah, kemudian eh, kita buat bodinya, misalkan bodinya itu marginnya 0 ya, marginnya 0, paddingnya 0. Nah, kemudian kita buat ke kelas logo, misalkan logo 80, kita kosongin dulu ya. Kemudian kita buat kelas D ya. Ini kita coba bikin width-nya misalkan 30 pixel kali 30 pixel ya. Berarti height-nya 30 pixel ya. Nah, kita kasih background nih, misalkan background-nya merah misalkan. Harusnya keluar ya di sini. Wah, ini keluar. Nah, kita tes misalkan backgroundnya kita ganti dulu ya. Oh ya udah bisa berubah ya. Kita ganti merah misalkan. Nah, ini kita pakai multi multi istilahnya multi border ya. Kita pakai multi border. Ya, multi border ini kita manfaatkan namanya fitur box shadow ya. Sebenarnya kalau border sendiri sih ya cuma bisa satu lapis aja, tapi kalau box shadow dia bisa bikin berlapis-lapis shadownya. Nah, tapi shadownya itu dimanfaatkan sebagai border. Misalkan gini, kalau misalkan box shadow ya, misalkan box shadow 1 pixel 1 pixel 2 pixel misalkan red ya. Ini misalkan saya kasih putih white ya. Nah, maka dia muncul seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dibuat 0 ya, dibuat 0, nah, 0 0 0 gitu. Nah, maka dia muncul kayak gini. Oke, di sininya kita kasih margin misalkan 100 pixel ya di logonya. Nah, dia bakal seperti ini. Nah, bisa nggak dia multi border? Bisa, jelas ya. Tinggal kita kasih koma 000 lagi. 000 lagi misalkan ada 10 pixel white ya. Kemudian 000 lagi misalkan 14 pixel red lagi ya. Jadi dia bakal berlapis kayak gitu. Jadi ini backgroundnya putih ya. Kemudian biar kelihatan ya, kita coba yellow gitu misalkan. Nah, ini kan backgroundnya putih, terus border pertama itu merah, kemudian border kedua itu yellow, border ketiga itu red. Nah, kayak gini konsepnya seperti ini sih. Jadi ini kan
kontennya warna putih ya, warna putih, kemudian merah, bordernya merah, bordernya yang kedua itu warna putih lagi, kemudian merah lagi, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke, kita balikin lagi. Kita sesuaiin ya, misalkan eh, kita sesuaiin berapa, misalkan ini widthnya 20 pixel, biar mudah ya, 20 pixel, 20 pixel. Kemudian box shadow-nya itu, ini kan agak tebel ya. Coba kita kasih box shadow-nya 20 pixel ya. Untuk yang red pertama 20 pixel. Kemudian yang kedua itu kita kasih jarak 4 pixel. Berarti 20 tambah 4 berarti 24 ya. Kemudian kita kasih jarak lagi 20 berarti 44. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yellow-nya kita kasih warna putih lagi, white gitu ya. Nah, kemudian ini dibuat border radius ya. Border radiusnya 40 cm ya. 40 pixel ya. Misalkan border radius 40 pixel. Kayak gitu. Nah, kemudian jadi bulat. Nah, tahu kan arahnya kemana? Nah, ini kita buat angka 8 dulu nih. Nah, dari angka yang 8 yang atasnya dulu. Nah, kemudian kita buat bagian bawahnya. Nah, kita kopas ini ya. Misalkan nah, ini kan dia double kayak gitu kan. Nah, kita kasih nama nih. Misalkan D1. Ya, ini D2. Nah, D2 gitu ya. Nah, D2 itu sama kayak D1, cuma dia ke bawah ya. Jadi, kita definisikan D2 itu, misalkan, dia dia stylenya sama ya, karena dia kan juga punya kelas D ya. Dia cuma tinggal diatur margin topnya aja. Misalkan margin topnya 40 pixel ya, perkiraan 40 pixel. Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi ini kan masih menumpuk ya. Gimana caranya biar nggak numpuk ya? Nah, ini kita manfaatkan fitur CSS namanya after ya. Jadi after ini dia bikin lapisan di atasnya D2 kayak gitu ya. Dan kita definisikan supaya dia itu kayak gini, kayak yang menutupi bagian atasnya. Ini kan tertutupi sama border yang atas kan. Jadi kita bikin after itu buat nutupi yang ini. Biar ini tuh bisa bagus gitu hasilnya. Oke, kita buat D2 after ya. D2 after, misalkan konten, misalkan kontennya A gitu ya. Kita cari, wah after itu di sini ya. Kontennya di sini. Dia di sini. Uh, Width sama height-nya itu disamain sama D ya. Nah, tujuannya biar kelihatan nih. Misalkan background-nya, misalkan kita yellow gitu ya, biar ketahuan ya. Nah, dia di sini ya. Nah, kemudian ini A-nya kita hilangin coba. Nah, nggak kelihatan kan ya. Biar kelihatan, kita kasih yang namanya position ya. Coba yang di D ini kita kasih positionnya relatif. Kemudian yang afternya itu positionnya absolute ya. Nah, dia bakal keluar nih. Kuning-kuning kan keluar kan ya. Tapi dia belum bulat. Nah, kalau belum bulat kita kasih border radius. Apa 40 cm ya. Nah, kayak gitu. 40 pixel ya, bukan 40 cm, 40 pixel ya, seperti yang atasnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita definisikan after itu dia punya box shadow yang hampir sama kayak ini D-nya. Jadi nanti ini kita kopas dulu ya. Kita kopas. Nah, ini kan nggak kelihatan ya karena dia ketutup ya. Nah, makanya di bagian box shadow yang ketiga ini kan masih red ya. Rednya ini kita buat transparan ya. Transparan. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Karena posisinya ini, oh ini posisinya absolute aja ini harusnya. Nah, ini kan kelihatannya. Nah, kita geser nih. Misalkan margin top ya. Misalkan kita buat margin, bukan margin top ya. Kalau position absolute itu top ya.
Misalkan topnya adalah minus 20 pixel ya. Nah, dia geser nih ke sini ya. Nah, tinggal kita arahkan nih. Nah, kita cocokin gini. Kita buat gerak. Kira-kira berapa yang pas ini? Kita geser, seret. Oh, geser, seret. Nah, gitu. Nah, ini berapa ini? Ini 60 pixel ya. 60 pixel. Topnya minus 60 pixel. Nah, kemudian ini background yellow-nya kita buat white ya. Nah, kayak gini kan. Ini udah kelihatan kan angka 8-nya. Nah, cuma masih belum ini ya, masih belum ketutup gini. Nah, itu nanti kita naikin, coba kita naikin lagi ya. Angkanya misalkan di bagian D itu misalkan margin topnya 42. Kemudian yang ini kita topnya ini kita buat 62, minus 62. Oke. Kayak gini, sepertinya mirip ya. Nah, untuk yang D3, D3 yang bagian nolnya kita juga kopas aja di sini. D3, misalkan ini D3. Nah, kita arahkan di sini, di sebelah sininya ya. Di sebelah sininya kita definisikan juga D3 itu di sebelah kanannya. Berarti kita kasih margin left ya. Margin left ya. Misalkan kita kasih margin left 50 pixel ya. Oh, kurang. Misalkan 80. Masih kurang ya. Kita geser-geser aja coba. Yang pas berapa. Ini oke. Seginian lah. 86 lah ya. Nanti kita pasang lagi. Nah, kemudian kita buat width sama height-nya ini kita definisikan ulang karena dia kan lonjong kan, angka 0. Misalkan kita 80, height-nya 80. Nah, kayak gitu kan. Thread kayak gitu. Kemudian margin top-nya kita juga atur nih, margin top-nya misalkan minus 40 pixel. Nanti kita atur lagi. Ini kita geser ke atas. Nah, gini. Oh, ini kan nabrak ya. Ini kelihatan nabrak banget ya. Misalkan marginnya 82 minus 82 ya. Misalkan gitu. Minus 82. Bentar. Margin topnya minus 82. Nah, kayak gitu. Tapi ini masih nabrak nih. Berarti kita margin leftnya kita buat 88. Nah, ini kan udah bagus ya kayak gitu ya. Coba kita hitung. Oh, ini atasnya udah masih masih kurang ya, masih kurang ini ya. Berarti with height-nya itu masih kurang tinggi, kelihatan di sini ya, masih ada beda ya. Ini kan nolnya udah sini, di sini masih kurang kurang ke bawah. Berarti height-nya kita coba 82. Nah, di sini coba kita terawang lagi. Nah, ini udah pas ya. Udah pas ini. Nah, setelah itu, ini kan masih ada, nah, ada kayak angka satu-satunya gitu kan ya. Ini kan nolnya kan udah bolong, ini yang 8 belum bolong. Nah, gimana caranya? Nah, ini sebenarnya sama kayak D2, kita juga memanfaatkan after ya, after. Tapi agak sedikit beda dengan yang D2 after. Ya, ini D3 after ini lebih sederhana ya. Kita tinggal konten juga, kontennya ini, kemudian positionnya itu absolute ya. Width-nya itu 20 pixel. Kemudian height-nya itu nyamain dari D3-nya 82 pixel ya. Nah, kayak gini. Misalkan kita background-nya misalkan ya background blue gitu biar kelihatan ya. Nah, dia di sini ya. Kemudian border radius belum ya. Border radius.
dari 40 pixel sang gini. Nah, kemudian kita geser nih, kita geser ke arah kiri. Berarti margin left ya. Margin leftnya misalkan minus 10 pixel. Nah, dia kan geser kayak gitu kan ya. Oke, kita cari di sini after margin left. Nah, kita geser nih, makin besar ke sana. Nah, dipasin nih. Nah, pas kan ya. Tadi berapa ya? 88. Berarti margin leftnya minus 88. Oke, background blue-nya kita kasih warna white. Nah, jadi kan? Oke, mirip kan ya? Jadi, untuk logo 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini sebenarnya cukup cukup tiga ini aja sih sebenarnya, di satu, di dua, di tiga kayak gini. Cuma logo 80 tadi itu emang buat kelas logo 80 itu cuma buat ngatur margin aja. Misalkan marginnya 100 pixel, atau misalkan scale-nya misalkan dibuat lebih gede itu bisa. Misalkan kita nggak perlu ubah satu persatu, tinggal scale-nya aja 1:5 gitu. Nah, maka dia jadi gede banget nih, jadi gede ya. Cuma marginnya coba kita ganti yang 1000 ya. Mana 1000, mana mana ya. Wah, sini ya. Malah ke sana. Misalkan 300 ya. Nah, kayak gini. Nah, gedenya kita main di scale di ini, di pakai scale di logo 80-nya. Misalkan mau 2,5 lebih besar, misalkan 10 kali jangan 10 kali lah, 3 lah ya. Nah, 3 juga bisa nih. Nah, tapi marginnya juga kali gitu ya. Ternyata terlalu mepet ya. Berarti 350 ya. 350. Nah, kayak gitu. Jadi fungsinya di wrapping di satu kelas ini, di kelas logo 80 ini tujuannya buat bisa scaling ya. Jadi scaling, dia tambah gede gitu. Jadi dia bisa ngatur sendiri gitu ya. Kayak gitu. Nah, dari sini kayaknya sudah selesai ya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa download source code-nya di link yang ada di deskripsi ya. Kayak gitu ya. Untuk kalian yang belum subscribe SKL, subscribe aja ya. Karena bakal banyak tutorial yang menarik terkait CSS, JavaScript, HTML, PHP kayak gitulah. Kayak intinya tentang web developer ya. Buat kalian yang ingin tanya-tanya bisa komentar. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa like ya jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, kalian juga bisa dislike ya. Oke, segitu dulu cara membuat logo HUT RI yang ke-80 menggunakan HTML dan CSS. Sampai jumpa.